kepada keadaan mereka batil, mereka zalim, mereka sesat, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Demikian. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ini kualitas Gurunda ini memang luar biasa ya. Belum ada, makanya pendeta-pendeta takut, bom-bom takut, semua takut sama Gurunda nih. Luar biasa keilmuannya ya, baik dari Al-Qur'annya, sejarahnya, Bibelnya, Tauratnya ya, luar biasa. Saya tertarik dikatakan ilaladina minhum, dikatakan kepada yang zolim maupun yang dimurkai tadi ya, dikatakan seperti itu. Iya. Yang zolim ini, yaitu orang yang tahu perintah, tapi dia membuat perintah-perintah baru itu kan. Saya pintar, jadi saya tangkap itu langsung. Kemudian luar biasa, karena saya murid gitu kan. Nah, kemudian yang dimurkai itu yang tahu perintah tapi tidak melakukan perintah itu dan tidak membuat perintah baru. Itu murkai dia. Yang itu yang dimurkai. Yang masalahnya gini, Bang Juma, tadi dikatakan kita nih untuk tidak berdebat dengan orang Yahudi, Bani Israel, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali yang dolim, yang dimurkai Allah gitu kan. Nah kan tidak jarang kita berdiskusi atau debat ya, sampai tingkat debat kepada Yahudi dengan Nasrani, jarang kita menemukan, jarang, walaupun ada gitu ya. Nasrani nggak ada lagi. Nasrani tidak ada lagi. Tetapi apa yang dikatakan Allah ini dipersilahkan kepada yang zalim atau yang dimurkai ini luar biasa. Ini terbukti bahwa ayat ini benar. Karena yang muncul ini orang-orang yang zalim tadi itu. Luar biasa Al-Quran ya. Wah, luar biasa. Jangan panas Ten ya, jangan panas. Ini kita hanya bacakan. Benar terbukti yang zalim ini boleh kita debat mereka dengan tegas, keras, tegas ini karena betul. Memang ada buktinya. Nah, seperti yang orang-orang kafir ini yang udah kafir, botol makan babi itu kan, luar biasa itu kan, sampai sekarang menghujat dan lain-lain itu kan, membuat peraturan-peraturan baru. Tuhan yang ehad, dia bilang ada 3, ada 4, ada burung merpati, ada roh yang melayang-melayang, ada si firman, banyak sekali dia Tuhannya. Nah, tadi kan kita harus tegas nih. Tegasnya bagaimana Bang Juma? Tolong diajari ya. Masalahnya kalau saya kan udah pintar nih. Nah, yang lain-lain kan perlu diajari tegasnya kepada orang-orang yang botol seperti itu, orang kafir yang zolim, yang dimurkai Allah nih, gimana tegasnya? Silahkan Bang Juma, silahkan. Luar biasa Bang Juma, gurundaku. Ya, ketegasan kita itu ketika mereka sudah mulai merasa panas, hati udah mulai, kuping udah mulai merah. Itulah batas ketegasan kita. Karena pada dasarnya kita ini adalah sasaran empuk. Satu hal yang perlu diketahui oleh umat Islam, bahwasanya di barat sana orang sudah meninggalkan keyakinan seperti yang mereka anut, yang mereka jual di Nusantara ini. Orang di sana itu semakin hari semakin menggunakan akal sehat di dalam berpikir, di dalam menentukan satu pola, yaitu berpikir. Ketika mereka menemukan ajaran nenek moyang mereka yang mereka anut dari hasil ya mungkin pemaksaan atau hasil penjajahan, penindasan, kemudian perampasan hak, lalu mereka dicekoki dengan konsep-konsep yang sebelumnya mereka tidak anut, lalu keturunan mereka memeluk keyakinan itu karena terpaksa awalnya. Lambat laun mereka berpikir, loh kok bisa kayak begini? Kok ada Tuhan begini? Apa bedanya dengan dia? Dengan aku, dengan Tuhan yang kusembah ini? Mereka mulai meninggalkan doktrin dan dogma tersebut. Udah mulai sepi, rumah-rumah ibadah mereka udah mulai sepi. Yang sok paten dan sok cantik itu yang ada di Nusantara ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Kenapa mayoritas Islam itu? Islam itu lebih mengedepankan sikap persaudaraan terhadap di luar Islam. Umat Islam tidak pernah merasa tersakiti dengan luka yang masih menganga, yang digoreskan oleh para penjajah, di mana keyakinan, agama, kepercayaan, rumah ibadah, sembahan mereka itu sama dengan mereka yang menggaungkan ajaran kasih saat ini. Umat Islam itu nanti diingatkan. Nanti diingatkan, saudara-saudara yang pernah membuat kemudian Nusantara ini menjadi lautan api, mayat bergelimpangan di mana-mana, itu adalah orang yang sedang kamu berhadapan dengannya, yang mengatakan ajaran kasih, tapi pijakan sejarah ditulis dengan tinta darah. Bahwasanya mereka punya keyakinan itu berasal dari situ. Nah, kenapa kita harus tegas?
Kenapa kita harus keras? Karena kalau tidak kita tegas, kita tidak keras, mereka sebenarnya bukan membimbing kita kepada sebuah kebenaran yang absolut. Mereka membimbing dan menginginkan kita untuk jatuh kepada kebinasaan kekal. Maka ini bukan main-main. Mohon maaf saya harus mengatakan ini. Ini untuk Islam ya, bukan saya peruntukkan kepada di luar Islam. Pola pendidikan, proses belajar dari orang tua ke anak di rumah, itu polanya secara Islami menanamkan akidah. Bagaimana anak-anak kita itu tidak bisa digoyahkan kemudian keimanannya, tapi tidak berlandas kepada kerangka berfikir. Hanya melarang jangan menduakan Allah, jangan menyembah selain Allah. Allah adalah Tuhan. Tapi membangun kerangka berfikir anak didik kita itu tidak pernah. Ada sih tapi jarang, kecuali mereka yang masuk pondok pesantren. Lalu keras seperti apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Kalau di kalangan kita nih ada yang terpaksa harus terlibat dengan narkobeng, dibandingkan mereka harus pindah keyakinan, maka dia terjerumus narkobeng itu masih mending. Yang penting dia tidak keluar daripada akidah Islam. Kenapa? Kalau dia narkobeng, besok hari mereka kemudian bisa tobat, mati surga. Tapi kalau yang ini, mereka keluar dari Islam, mati kekal di neraka. Jadi lebih bahaya mana? Jauh berjuta lebih bahaya, jauh lebih bahaya murtad daripada hanya sekedar yang X tadi itu. Lalu kalau seperti itu, bagaimana anak kita didik supaya mereka tidak narkobeng? Keras enggak? Keras. Ada kalau misalnya ada temannya yang mengajak kemudian mereka untuk mencicipi barang ini, barang X ini, apakah kita berlemah lembut kepada temannya yang mengajak anak kita kemudian untuk mencicipi narkobeng? Enggak kan? Hai anakku, jangan kamu ajarin anakku begitu ya. Kurasa itu sulit. Kenapa? Karena ancamannya sangat bahaya. Dampak terhadap anak kita itu sangat luar biasa. Kalau sampai anak kita jatuh ke sana itu bahaya. Belum lagi berhubungan, bertalian dengan hukum. Banyak hal yang akan menjadi tanggung jawab kita nantinya. Mentalnya dia, karakternya, jiwanya, pertumbuhannya anak-anak kita. Kalau sudah narkobeng, itu luar biasa itu. Tapi jauh lebih bahaya lagi kalau mereka murtad. Bagaimana kerasnya kita menghindarkan anak kita dari narkobeng? Kerasnya kita terhadap orang yang datang menjajakan, mengajak anak kita untuk mencicipi barang itu, jauh harusnya lebih keras kita terhadap orang-orang yang datang menjajakan anak-anak kita untuk keluar dari Islam. Bagaimana kalau misalnya ada orang datang terang-terangan memberikan permen kepada anak kita dan isinya ternyata adalah narkobeng? Apakah kita santai? Atau kita mengambil balok memburu orang tersebut, kita hantam betisnya, lantas kita kemudian laporkan kepada yang berwajib? Kenapa? Anak ini ingin merusak anak saya dengan memberikan anak saya narkobeng. Begitulah standar minimalnya ketika ada misionaris harusnya datang ke rumah-rumah. Nah, apakah pola ini sudah dijalankan? Enggak. Berarti umat Islam masih kemudian berlembut-lembut? Masih. Umat Islam upayanya apa yang maksimal dilakukan? Maksimal yang dilakukan hari ini hanya berapologet, menerapi otak mereka, keras terhadap mereka, termasuk Bang Suma. Jadi jangan salahkan kok Bang Suma kata, anak monyet, anak asu. Itu masih belum apa-apa itu. Manusia yang dilahirkan dari sperma B2, itu masih standar bagi saya. Orang yang mendengarkan itu akan mengatakan, ini Bang Suma kok katanya siar agama kok kayak gitu modelnya. Ya, karena cakupan medan tempur dan bahaya yang didampakkan oleh pemurtadan itu nggak diketahui oleh orang banyak. Yang tahu Bang Suma dan tim.
Sehingga ketika ada kata-kata seperti itu dianggap luar biasa ini, menghujat ini, nggak layak untuk didengarkan ini. Itu juga keliru. Ini adalah pola yang sangat-sangat minim. Masa ini masih pada tataran masa level rendah. Orang yang mengajak kemudian orang keluar dari Islam pada zaman Rasulullah, itu gimana kaidahnya? Pada saat orang merdeka tiba-tiba datang ingin memurtadkan dengan cara-cara licik, membagikan baju kaos, membagikan kemudian kitab mereka, mengajak anak-anak kita kemudian menyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani mereka, tampil dengan membagikan kitab mereka dalam bahasa Arab, mengajak mereka kemudian berdoa, doa dalam bahasa Arab tapi data-data dari kitab mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang kayak gitu? Nah, ini masih tatarannya sangat lemah. Perjuangan belum apa-apa. Kita hanya mengajarkan dia, anak kera, manusia yang dilahirkan dari sperma babi. Apa tujuannya itu? Untuk membangun karakter dia agar keras terhadap dirinya sendiri. Kenapa orang ini menyebut saya seperti itu? Apa yang terjadi? Oh, ternyata memang orang tua saya makan babi kok. Ibu saya makan babi. Mama saya makan babi, bapak saya makan babi. Saripati makanannya tentu menjadi sperma. Spermanya disemprotkan ke ibu, lahirlah saya. Nggak salah yang disampaikan Bang Suma. Cuman ini bahasa memang masih tabu. Tapi mau kayak mana daripada saya hantam betismu pakai balok? Karena kamu datang kemudian untuk mengganggu akidah umat Islam. Kamu datang kemudian untuk apa? Memurtadkan umat Islam. Bukankah di dalam Kejadian 13, apabila ada keluargamu, anakmu, istrimu, bapakmu, saudaramu, anak kandungmu, ibu kandungmu, bapak kandungmu, atau kerabatmu yang dekat padamu, mengajarkan engkau secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan untuk menyembah kepada Tuhan lain selain daripada aku, maka janganlah engkau berbelas kasihan sama dia, jangan merasa sayang sama dia, tetapi kamu harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Nah, kita tidak keluarga yang datang nih, bukan keluarga yang datang ke kita nih, mengajarkan kita menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, bukan keluarga, orang lain. Kejadian 13, anakmu, ibu kandungmu, bapak kandungmu, saudara laki-laki kandungmu, saudara perempuanmu, apabila ia datang mengajarkan engkau untuk menyembah kepada selain daripada aku, bunuh dengan tanganmu sendiri. Lalu kau bawa dia di pintu gerbangmu, suruhlah seluruh masyarakat untuk melemparinya batu sampai mati. Apakah kita lakukan itu? Enggak. Saya hanya mengatakan, anak monyet, manusia yang keluar penyembah yang keluar dari kuburan. Masih standarnya itu. Belum apa-apa, belum ada perintah bunuh. Tapi sudah ada merasa tersakiti, wah Bang Suma itu penghujat, wah, dan seterusnya. Anda nggak tahu, dalam ruang lingkup kemudian perintah-perintah di Bible itu sangat luar biasa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kita jadi sasaran kan? Karena kita empuk. Kita ini adalah empuk. Kenapa empuk? Karena kita tidak melakukan perlawanan yang berarti buat mereka. Mereka menggunakan mukena, menggunakan hijab, jilbab. Mereka masih menggunakan baju koko, di mana itu adalah atribut-atribut Islam Nusantara. Pakai baju koko, pakai kopiah, simbol-simbol Islam yang ada di Nusantara kita itu mereka gunakan. Sementara kita ada nggak apologet Islam yang kemudian tampil seperti pastor, pendeta dan sebagainya? Kan nggak adanya kita menggunakan cara-cara seperti itu. Maka keras yang dimaksud di sini ya gitu. Saya siapkan kupingmu untuk berdarah-darah, aku buat. Anda nggak terima, silakan lawan saya dengan data. Saya mengatakan kamu itu adalah penyembah makhluk kuburan, memang kayak gitu kok faktanya. Memang bukan makhluk yang keluar dari kubur itu, makhluk. Keluar dari mana? Kuburan kan? Iya, makhluk kuburan. Itu fakta, itu real. Untuk apa saya mengucapkan kata itu? Agar kau terapi dirimu sendiri. Benar juga ya kata Suma ini ya. Loh, akhirnya mereka besok ke gereja, diajak kemudian oleh tokoh agamanya untuk menyembah kepada dia. Dia berpikir, yang saya sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur. Nggak benar ini. 1000 orang yang mendengarkan Bang Suma ngomong,
minimal ada 10 orang yang terfikir, benar juga kata Bang Suma. Sama seperti perintah kau ke gereja, colok pantatnya imammu di sana. Ada yang sadar kan, ada yang taubat jadi mu'alaf gara-gara kalimat itu. Kenapa? Karena sejatinya cakupan yang saya sampaikan bukan menghina, bukan menghujat. Itu untuk merangsang otak orang-orang ini untuk berpikir, apakah yang disampaikan ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Kalau tidak ada faedahnya, dianggap tidak ada faedahnya, itulah kekafiran yang nyata, kekufuran yang nyata. Tapi bagi mereka yang masih mau berpikir, sebenarnya yang disampaikan Bang Suma ini adalah kebenaran. Cuman memang dia orangnya tegas. Saya tegas karena Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wa wahida wa nahnu lahu muslimun. Pola yang saya jalankan itu nyata. Ketika saya berhadapan dengan orang kafir, tentu berbeda ketika saya berhadapan dengan orang-orang muslim. Ketika saya berhadapan dengan orang yang kemudian ingkar, yang dimurkai, tentu beda dengan saya berhadapan dengan orang yang zalim. Kalau orang yang dimurkai, mereka udah tahu hukum, mereka aja nggak mau taat. Mereka tahu hukumnya, mereka aja nggak mau taat. Dan itu digambarkan oleh Yesus di dalam Matius 23. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka ucapkan, tetapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya berbicara tentang hukum, tapi mereka tidak mempraktekkan. Yesus menasihati muridnya agar jangan sampai dimurkai. Kau punya aturan, kau harus tunduk pada aturan itu. Itu orang Yahudi. Ada lagi orang yang tidak punya aturan, tapi dia tahu aturan itu, namun zalim. Kenapa zalim? Setelah mereka tahu ada aturan satu Tuhan, mereka bikin aturan baru, aturan tambahan, menjadi 3 Tuhan. Nah, ini jatuhnya kepada zaliman. Jadi kalau saudara-saudara muslim, kenapa Bang Suma cara dakwahnya begitu, cara syiarnya begitu? Maafkan saya, itu jauh lebih bahaya daripada narkobeng. Kalau narkobeng masih bisa karantina, masih bisa disembuhkan, masih bisa kemudian diterapi, bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau yang ini nih, kalau dia sudah keluar dari Islam, sudah dia merasakan nikmatnya makan B2, sudah dia rasakan minuman-minuman keras dan bla bla dan seterusnya, udahlah, dia sudah terjebak, kemudian tergadai kehidupan duniawi. Sulit untuk meninggalkan itu. Nah, sebelum itu terjadi, izinkan saya paling depan bersama dengan para apologet Islam Indonesia untuk menghalau pergerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah dengan misi menjauhkan Islam dari Islam itu sendiri. Demikian. Habis ini pertanyaanku begini Bang Juma, luar biasa ya. Habis pertanyaan saya udah catat 101 pertanyaan ke Ustadz Pelik, ke Bang Juma, ke Ustadz Pelik, kembali ke Bang Juma. Habis dijawab semua, terus sama saya mau bertanya apa ini? Habis? Ya. Mati meja. Jadi ya yang kita terima dari Gunda Juma tadi itu di sini keras artinya tegas ya teman-teman. Jadi di sini kita melihat Bang Juma ini sebagai apologet yang memang tidak bisa dilawan ya. Kita tidak bisa meniru Bang Juma ya, karena dia punya karakter sendiri ya, punya pola pikir sendiri, punya karakter. Ini karakternya tidak bisa ditiru, tetapi bisa diambil ilmunya yang kita bisa ambil. Jadi karakter ini punya karakter sendiri. Tadi ya poinnya yang kita dapat dari bagaimana kita tegas kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang yang tadi itu, bahwa ini adalah pola yang disampaikan Bang Juma untuk bagaimana merangsang cara berpikir manusia gitu, orang-orang kafir terutama ya, dirangsang itu. Memang polanya seperti itu. Jadi jangan salah paham. Inilah bentuk cinta kasih yang disampaikan oleh Bang Juma demikian. Tapi alhamdulillah cinta kasih yang dengan tegas tadi bisa membuahkan hasil ya. Banyak yang gara-gara dicolok pantatnya imamnya mereka akhirnya mualaf. Ini betul loh, itu betul, ada yang curhat seperti itu. Ada yang datang ke tempat mereka, tempat ibadah, tahu-tahu Tuhan saya mati, dia bilang, bagian dari kubur. Dia langsung sadar. Alhamdulillah ya. Jadi di sini kenapa kita harus tegas kepada orang-orang dolim, yang saya simpulkan walaupun mungkin nanti salah dikoreksi, bahwa memang ini tentang penyesatan yang mereka bawakan ini luar biasa memurtadkan umat Islam ya. Kenapa?
Kalau kita sampai umat muslim disesatkan di sini, poinnya adalah ini sama halnya kita mematikan manusia dari mematikan intelektualnya. Ya. Orang muslim yang sudah betul-betul dalam kerangka kebenaran dimatikan intelektual keilmuannya sehingga kita menyembah orang yang mati dan hidup dari kubur. Ini kan mematikan intelektual kita. Kita tidak akan bisa terima itu. Kemudian kerangka berpikir tadi yang memang didengung-dengungkan oleh Bang Juma itu terus terang kita memerlukan anak-anak bangsa ini secara umum memerlukan anak-anak bangsa yang punya kerangka berpikir yang positif ya, yang logik gitu ya, seperti itu. Ini sesuai dengan seperti apa harapkan bahwa anak bangsa ini harus punya karakter bangsa yang memang jati diri seperti itu Bang Juma ya. Bahkan waktu kecil di keluarga saya ini biasanya di keluarga saya ini selalu disiapkan cerebrofit Bang Juma. Cerebrofit ini adalah obat untuk merangsang otak untuk berpikir. Tetapi dengan pola Bang Juma dalam diskusi ini luar biasa ya, menghasilkan yang luar biasa. Dia merangsang cara berpikir oten-oten botol kafir pemakan babi ini hingga punya karakter yang betul-betul logik gitu ya sebagai manusia. Tetapi sampai sekarang nih saya ini habis pertanyaan Bang Juma. Maaf Bang Juma, saya harus stop, saya menyerah. Saya menyerah gitu. Silahkan yang lain. Habis Bang Juma pertanyaan semua sudah terjawab. Ya teman-teman di bawah, jadi jangan salah paham, Bang Juma ini punya karakter sendiri. Dia adalah orator ya. Saya bilang nih orator. Tidak ada yang bisa melawan Bang Juma karena dia punya orator. Dia seorang orator kayak Bung Karno lah. Dia tidak bisa tanpa teks, tanpa apa, tapi seperti itu. Demikian Bang Juma, mohon maaf pertanyaan saya habis. Saya bikin pertanyaan baru. Mungkin kalau ada nanti pertanyaan dari Bom nanti saya sambung. Terima kasih Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Arif, wabarakatuh. Kang Dito. Waalaikumsalam. Mbak Tina, karena QQ, lanjut Bang Handi. Karena pertanyaannya anak baik sudah habis, saya gurunda sedikit saja karena mewakili para mukallaf dan juga mu'alaf. Siap. Hubungannya di dialektika ini kita jarang sekali menemukan yang mereka mengaku murtadin kemudian memilih menjadi orang Kristen. Nah, bagaimana kita untuk mendebat mereka, atau apakah memang ada murtadin selama ini yang menghadapi gurunda gitu? Gurunda, silakan. Mikron, Mbak Tina, QQ. Iya. Jadi kalau seorang murtadin itu kalau dia kembali menyerang Islam, berarti ada hal penting yang perlu dipahami, khususnya kita para apologet. Kalau seorang murtadin kembali menyerang Islam, yang pertama, latar belakang dia murtad ini yang harus dipelajari. Karena sudah pasti, yakin 1000% mustahil dia murtad karena Al-Quran. Mustahil murtad karena agama Islam. Pasti ada pencetusnya. Pencetus dari dalam dirinya, pencetus dari luar dirinya. Dan itu bukan, sekali lagi, dan itu bukan Al-Quran, dan itu juga bukan Islam. Kalau murtadin itu balik menyerang Islam, yang pertama, mungkin dia sakit hati dengan keluarganya sendiri. Yang kedua, dia putus asa dengan kehidupan ekonominya sendiri. Dia putus asa karena penyakit yang diderahnya berkepanjangan tak sembuh-sembuh. Artinya itu unsur dari dirinya sendiri. Yang kedua, unsur luar, karena dengan keadaan yang ada tadi, unsur luar datang, mendekat, mengajak, memberikan solusi dengan menggadai iman, maka murtad. Ketika kemudian dia murtad, lalu yang memurtadkan itu adalah orang yang digelari misionaris. Maka misionaris ini orang-orang cerdas akan mengolah data, di mana data itu diberikan kepada si murtadin, di mana murtadin ini akan dijadikan sebagai senjata
untuk kembali menyerang akidah lama, menyerang agama lama. Sehingga misionaris sangat terbantu dengan adanya murtadin-murtadin seperti ini. Kenapa? Mereka bisa baca Quran, tapi mereka nggak paham Islam. Karena jangankan orang murtad yang menyerang Islam, orang Islam aja nih, orang Islam yang adalah umat yang dimuliakan, yang diunggulkan oleh Allah, banyak yang baca Quran bisa, tapi mereka nggak bisa menjelaskan secara terinci isi Quran itu sendiri. Apatah lagi yang mereka murtad. Tapi mereka sudah menang. Pertama, dia murtad. Kedua, bisa baca Quran. Ketiga, dia dibiayai. Nah itu. Jadi kalau ada yang menyerang ke Islam, polanya cuma itu satu. Polanya cuma itu satu. Karena sakit hati kepada keluarga, sakit hati dengan keadaan ekonomi, dengan kesehatan, putus asa, bla bla dan seterusnya. Cemburu dengan kehidupan sosial, keluarganya, tetangganya dan yang lain. Maka murtad, ketika didatangi oleh misionaris, yang mendatangi ya misionaris, maka dia boleh, bisa jadi terbuka peluang untuk menyerang Islam. Seperti Taifuddin Ibrahim. Kalau Lina Tidak Jaya itu kan misinya memang dia dari Oten, karena dia didatangi, disajikan misi untuk sama yang dijalankan sekarang, maka caranya, triknya masuk ke Islam dulu, ada ijazah mu'allam, habis itu keluar. Yang penting sudah ada ijazah mu'allam menandakan bahwa dia murtad. Jadi dia menggunakan senjata murtad ini untuk menyerang Islam. Nah itu. Nah lalu bagaimana kita menghadapi mereka? Sekali lagi saya katakan kepada adik-adik saya semuanya yang ada di sini, juga anak-anak saya yang ada di bawah. Mereka para pendebat Islam, mereka pada apologet Islam, itu diperhadapkan dengan apologet Kristen. Tak akan mungkin kita akan menemukan lagi orang di antara mereka lebih mengunggulkan kemampuan mereka dari segi Bible. Tunjukkan kami para apologet Islam, tokoh dari kalangan apologet Kristen yang bisa berdebat dengan Islam dengan menggunakan kekuatan Bible. Membantah setiap data yang kami sajikan dengan menggunakan Bible itu semuanya hampir lumpuh. Siapapun dia. Siapapun dia. Masih ingat yang orang kurus yang dari Papua, namanya Bom-Bom? Masih ingat? Pertanyaan sederhana berulang hampir berapa jam. Apa haknya saudara menggunakan kitabnya orang Yahudi? Mencret kelereng kubuat. Tak ada jawaban. Itu sudah lumpuh mereka. Maka pola yang mereka gunakan sekarang ini adalah menyerang Islam dengan menggunakan kemudian materi-materi terjemah dan juga hadis-hadis yang mereka untai, yang mereka kemudian uraikan, yang mereka terjemahkan, mereka tafsirkan terjemahan itu sendiri dengan pengetahuan standar mereka sendiri, tidak berdasar terhadap kaidah Islam. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada kita menghadapi murtadin, pasti mereka menyerang Islamnya dengan menggunakan hadits dan menggunakan ayat suci Quran. Mereka tidak berani membantah kita dengan dalil Bible. Begitu juga para penghujat, mereka tidak akan pernah bisa meladeni kita dengan mereka mengunggulkan dalil-dalil dalam kitab mereka, karena sejatinya musuh mereka itu adalah Bible-nya sendiri. Yang mereka gunakan kemudian adalah serangan-serangan terhadap materi-materi yang mereka dapatkan di Google. Materi yang didapatkan ya selayaknya orang yang berkata bahwa sapi itu panjang, berbulu dan seterusnya, kecil kayak sapu hijau, karena dia hanya memegang ekornya. Nah itu yang terjadi saat sekarang. Seperti itu Dinda. Masya Allah. Terakhir Gurunda, kalau dari pengalaman saya pribadi, karena mendapatkan hidayah full itu takut akan kematian, yang dimana setelah mati kita nggak tahu apa-apa karena ilmunya di dalam ajaran sebelumnya tidak komprehensif. Nah, dan saya melihat beberapa saudara-saudara kita yang mu'alaf, pada saat kita berbicara dan menggunakan dalil kullu nafsin dha'iqatul maut, kenapa poin itu yang kita bisa melihat hidayah itu full, begitu Gurunda? Ada apa dengan kalau pola berpikir kita tentang kematian itu Gurunda? Silakan Gurunda. Oke. Baik. Jadi sebenarnya gini deh. Kalau berbicara mengenai orang-orang mu'alaf itu, kenapa mereka totalitas di dalam menelaah Islam, begitu mereka masuk Islam
mereka merasa menang, mereka merasa bersyukur. Karena setelah masuk Islam, ternyata di Islam itu keunggulannya setiap lini pengajaran itu terbalut dengan kebenaran logika. Tidak pernah kemudian menjauh atau punya jarak dengan logika. Contoh, apakah kematian itu satu kepastian? Semua orang mengatakan iya. Agama apapun itu betul iya. Cuman ada di antara mereka yang dicegat untuk berpikir lebih lanjut. Mereka disusupi dengan pemahaman mati surga, mati langsung surga, mati masuk surga, bla 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 dan seterusnya. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya itu yang harus besar. Jiwa mereka harus dibesarkan dengan pola pemikiran seperti itu. Tapi sayangnya, hal itu bertentangan dengan kitabnya. Sama ketika kita berdialog dengan seorang ateis, apakah surga itu betul ada? Apakah kematian neraka itu betul ada? Itu sama halnya dia bertanya, apakah kematian itu ada? Cobalah kita bercermin ya dalam kaidah keislaman. Al-Quran menarasikan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku mengetahui, setelah aku menciptakan, aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ruh itu milik Allah. Ruh yang ada pada tubuh kita itu adalah milik Allah. Serpihan hidup yang berasal dari Allah. Serpihan cahaya yang dititipkan oleh Allah kepada makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tengoklah. Dulu kita cantik, dulu kita ganteng. Wajah tidak berkerut. Kulit kita kemudian mulus. Hari demi hari Allah bicara tuh. Sebentar lagi kau mau pulang. Aku kasih kode samamu. Apa kode itu? Aku memberikan saripati kepada seluruh makanan yang ada di atas muka bumi itu sumbernya dari tanah, kata Allah. Kamu makan saripati itu, masuk ke dalam tubuhmu. Makanan yang kau masukkan itu menghidupimu kan? Ya, tapi itu juga yang akan mematikanmu. Kau memasukkan makanan dalam tubuhmu agar engkau hidup. Ya, tetapi makanan yang kau masukkan itulah yang mengantarmu kepada kematian. Semakin banyak kau makan ayam, semakin banyak kau makan ikan, kulitmu akan menebal, kelopak matamu akan bertumbuh, akan berlipat, kulitmu akan semakin banyak dan dia akan mengkerut. Lambat laun akan keluar dari makanan itu membuat kemudian rambutmu memutih sehelai demi sehelai. Makanan yang kau masukkan ke dalam tubuhmu itu menghidupimu, tapi makanan yang masuk ke dalam tubuhmu itu menghantarkanmu kepada kematian. Dulu penglihatanmu bagus kan? Ya, semakin hari kau makan buah, semakin banyak kau makan ini, semakin menghantarkan matamu menjadi rabun. Kamu bisa lolos dari situ? Enggak. Tapi adakah kemudian serpihan harapan bagi orang-orang beriman? Ada. Pada saat mana? Pada saat dia menggunakan akal. Maksudnya gimana itu, Bang? Orang yang beriman kepada Allah, hidupnya enggak sempit. Dadanya lapang. Jiwanya itu luas. Sehingga kematian baginya itu adalah hal sepele. Kematian adalah jalan menuju kepada kehidupan yang luas. Kematian adalah merupakan satu kemenangan bagi orang beriman. Kematian adalah pintu menuju kepada kebebasan. Tapi pola ini berat. Kenapa berat? Karena tangan, kaki, lambung, mata, hidung, bibir, semua yang ada pada diri kita itu seperti magnet bagi alam ini. Dunia terhadap unsur yang ada pada diri kita ini itu seperti magnet. Tarik, menarik, sehingga melupakan kehidupan yang sesungguhnya.
Nah, orang yang kemudian paham tentang ayat suci Al-Quran, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu adalah orang yang hidup meskipun dia sudah mati. Orang yang mati meskipun dia masih hidup. Nah, ini ilmu makrifat. Orang yang sudah mati meskipun dia sudah hidup, dan orang yang masih hidup meskipun dia sudah mati. Kok bisa kayak gitu, Bang? Dia tidak terlalu cinta dengan dunia. Dunia baginya adalah penghalang untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kenapa kemudian Allah mengkaitkan dua item di dalam kehidupan kita selaku pemimpin khalifah? Akal kita, maksudnya akal kita dan wahyu. Kenapa hal ini dikaitkan? Tidak boleh terpisah. Karena ketika kita punya akal sampai kepada insting kebebasan berpikir, menghantarkan kita kepada konsep bertuhan, kita akan dipimpin oleh wahyu, kitab suci. Celakalah orang yang memilih kitab suci yang tidak masuk akal. Celakalah orang yang memiliki kitab yang dianggap suci tapi tidak masuk akal, irasional. Celakalah mereka. Kenapa? Sejatinya yang disebut wahyu menghantarkan akal kita menuju kepada kenikmatan yang kekal, kebahagiaan yang sejati, kehidupan yang tak henti. Maka tangan tubuh kita ini ringan di dalam membina rumah tangga, di dalam mencari nafkah, di dalam merasakan penderitaan, di dalam kemudian menikmati rasa sakit, penyakit, sakit dan seterusnya. Nikmat yang ada, punya utang nikmat, punya sakit nikmat, punya anak banyak nikmat, tidak punya anak nikmat. Kenapa? Karena dia bersama dengan dia yang telah menciptakan dirinya. Itulah yang dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Rupa-rupanya aku dekat dengan dia ya. Iya. Karena dia lebih dekat kepada aku daripada aku kepada urat leherku. Iya. Terus kenapa enggak manfaatkan itu? Kenapa? Kenapa enggak manfaatkan kedekatan itu kepada dia yang telah menciptakan segala sesuatunya? Kamu butuh duit, butuh harta, butuh semua itu dari mana? Dari dia. Kamu kenal enggak dia? Kamu dekat enggak sama dia? Enggak. Dia kan tak terlihat. Maaf. Hakikatnya dia lebih dekat ke kamu daripada kamu ke urat lehermu. Coba kau sentuh urat lehermu. Dapat enggak? Dapat. Dia lebih dekat samamu. Maka orang seperti ini, Pak, gimana kemudian Rasulullah kakinya enggak bengkak dalam beribadah? Dia bermadu kasih. Dia bercinta dengan sang pemilik alam semesta. Kalau itu sudah terjadi, apa sih kematian itu? Sepele. Kalau saudara-saudara sudah sampai pada level itu, sepele kematian itu. Kecil dunia ini. Kenikmatan yang Anda punya, harta yang Anda punya, kecil. Kecil. Tak ada apa-apanya. Makanya seorang wali itu kenapa dia bisa melumpuhkan kodrat alam? Karena dia bersatu. Dia memadu kasih. Dia bercinta. Jadi kalau orang sudah mu'alaf merasakan cinta. Makanya di Al-Quran itu ada surah Ar-Rahman. Nikmat mana lagi kata Allah yang kau dustakan. Banyak orang mencari Tuhan. Padahal Tuhan itu katanya aku lebih dekat daripada urat lehermu. Tapi ada orang masih bingung. Untuk sholat aja mereka bingung. Untuk sholat bingung, puasa masih bolong-bolong. Kenapa? Karena dia nggak mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Jadi kalau orang sudah mu'alaf, mengenal kaidah-kaidah keislaman, mengenal konsep bertuhan, dia dekat dengan yang menciptakan. Lisannya menjadi penuntun, tindakan perbuatannya menjadi obat bagi orang lain. Nah itulah mereka orang-orang yang dekat kepada Tuhannya. Kita sudah sampai di situ? Belum, kita masih jauh. Kita hanya Islam. Cuman Islam doang.
Tapi untuk kenal sama dia yang menciptakan kita masih sulit. Karena kecintaan kita terhadap dunia itu masih lebih daripada yang seharusnya. Padahal bagi aku punya kakek saya itu dulu aku dekat sama beliau. Dia sampai bilang sama aku kan, "Nak, aku mau pergi. Kau sekolah yang baik." "Ya kek," aku bilang gitu. "Kamu sekolah yang baik, karena kayaknya kakek nggak balik lagi," kata dia. "Kok bisa kayak gitu?" "Ya, jaga nenekmu, jaga ini, keluarga semua sepupu." Beliau berangkat nggak jelang berapa nggak ada 1 jam dia naik bendi waktu itu. Orang-orang sini tahu, orang kampung yang dengarkan saya ini tahu sejarah kakek saya ketika beliau naik bendi pas perempatan antara gereja dengan masjid, beliau menghembuskan napas di atas bendi ya, dokar. Tidak sampai kepada tujuannya. Delman guru. Ya, delman. Meninggal dia di atas delman. Ucapan itu yang disampaikan. Makanya saya sedih kali kalau dia berbicara mengenai orang-orang kaidah dalam mengajar dia, teori dalam mengajar dia kepada saya menggunakan bahasa Bugis. Selalu dia mengatakan sewai Allah Ta'ala. Sewai Allah Ta'ala, kata beliau. Maksud di atai napuange, kalau kata beliau, kalau hamba dengan Tuhan itu sudah menyatu, maka makan dalam sehari sekali, dalam seminggu 2 kali pun bisa, kata beliau. Nah, itulah nikmatnya bercinta dengan pencipta. Cuman orang terkadang menggunakan bahasa ini salah paham gitu ya. Nah, ini kajiannya memang luas ya teman-teman, yang pada intinya apa ya? Yang pada intinya ya kebanyakan kita belum mengenal diri kita. Tapi kalau kita sudah tahu kita ini seperti apa, kayak mana kita ini sebagai seorang muslim, nikmatnya Islam itu kita udah rasakan, maka kalau ini semua umat Islam bisa hadirkan di dalam diri-diri mereka, maka tidak ada lagi ibu-ibu menggosip, nggak ada lagi penggibahan, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi iri, yang ada hanya senyum, yang ada hanya belas kasih. Karena itu Islam yang mengajarkan itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan sekedar untuk mandi dalam keadaan telanjang pun mereka malu, apatah lagi ingin nyakiti orang, apatah lagi ingin benci orang, apalagi ingin menzolimi orang. Tapi itu sulit bagi kita. Kenapa? Itu tadi, kita dengan alam ini seperti magnet. Nah, kajian-kajian seperti ini itu cakupannya luas. Mau bicara sampai 2 minggu pun, sampai nggak tidur kita bisa. Karena kita berbicara mengenai hal-hal yang makrifat. Namun sebelum sampai ke sana ya kita harus melalui tangga-tangga dulu. Tangga dasar, stasiun pertama, stasiun kedua, stasiun ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti kalau udah sampai pada level-level tertentu, berjalan ke masjid itu susah kepala ini diangkat. Maksudnya susah kepala ini nengok melihat ke depan. Yang ada hanya melihat tunduk ke tanah. Karena kenapa? Tangan udah ikut bertasbih, kaki bertasbih, hati bertasbih, lisan bertasbih. Begitu disapa cuman senyum, bertemu dengan orang cuman senyum. Tapi itu nikmat sekali sahabat-sahabat. Aku pernah rasakan. Pernah aku rasakan hidup jadi sufisme itu, aku pernah rasa. Nikmat sekali. Tapi karena kehidupan ini menggiring kita kepada cinta terhadap duniawi, ya terkadang itu lepas. Seperti itu teman-teman. Ini kemana-mana kita jadinya kan ya. Yang pada intinya seorang mu'allaf yang dihasilkan dari proses berpikir itu merasakan dirinya menang, merasakan dirinya kemudian bersatu dengan Tuhan dan seterusnya. Dunia ini kecil. Ternyata yang kita kejar ini apanya? Yang kita kejar ini apa sih? Cuman kalau pola yang kalau pola saya ini, saya tidak menginginkan generasi saya menjadi miskin papa. Makanya saya mencari nafkah. Dan saya tidak menginginkan kemudian orang susah karena saya. Dan saya tidak ingin saudara-saudara saya yang ada di sekeliling saya itu sulit ketika saya mampu membantu. Itu aja nih yang membuat saya telaten menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang developer, pengembang dan seterusnya. Yaitu
karena bukan mau sekedar mencari harta duniawi, enggak, sekedar untuk membantu, menolong teman-teman, bisa di saat ada orang butuh, seperti itu adanya, dan sebisa mungkin tidak menyusahkan orang lain. Saya kira begitu Dinda Dito. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nyambung. Kurasa nggak nyambung, saya kemana-mana perginya dari pertanyaan Anda ini, ada ini. Yang pasti ya, hari esok itu Senin. Senin itu tidak akan ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu menunda. Sakitkah kita? Bahagiakah kita? Maukah kita masuk kantor besok? Atau kita tidak ingin masuk kantor besok? Mau tidur aja terus seharian besok? Yang pasti ikhlas tidak ikhlas, mau tidak mau, ridha ataupun tidak, hari Senin besok pasti ada. Pasti datang. Begitulah kematian. Tak ada yang bisa menahan. Kita suka, tidak suka, ikhlas, tidak ikhlas. Detik, tik, tik, ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun. Tibalah masa, selamat tinggal kenikmatan dunia, selamat tinggal kenikmatan akhirat, dan selamat datang kenikmatan akhirat. Senin besok adalah sebuah kepastian. Yang tidak pasti adalah Pak Bom Bom. Apakah dia masih merasakan besok atau tidak, kan gitu. Masya Allah, syukran Gurunda. Saya menangkap energi yang positif. Terakhir Gurunda menceritakan kakek tercinta. Saya juga merasakan energinya. Bagaimana kita umat Islam tidak pernah takut mati, hanya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan ini, Masya Allah, menjadi cahaya energi untuk kita menguatkan akidah kita bahwa umat Islam tidak takut mati, hanya takut kepada Allah. Kita berlomba-lomba dalam hal beramal ibadah. Saya rasa itu yang bisa saya tangkap Gurunda. Syukran katsir. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau masih ada umur saya panjang, biarkan saya meluk Gurunda. Saya belum pernah ketemu sama Gurunda. Iya, Masya Allah Dinda. Milad minggu depan atau bulan depan, insya Allah saya juga masih belum bisa. Tapi Allahu Akbar. Saya akan usahakan kalau pulang ke Makassar, saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan ke tempat Gurunda. Amin. Gurunda, Masya Allah. Amin, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Iya, luar biasa ini. Di tempat saya udah mau maghrib, Dinda. Mungkin teman-teman kita sedikit dulu Gurunda. Satu, saya juga mau ini. Aduh, tadi kelewat satu. Kan baru 101 nih. Mau tambah 102 ini Gurunda. Siap. Ini sedikit aja ya. Tadi melanjutkan Kang Dito ini tadi tentang mu'alaf dan murtad gini ya. Dari beberapa yang saya diskusi dengan orang murtad, orang mu'alaf gitu kan Gurunda. Siap. Kenapa kalau yang mu'alaf itu langsung berubah total dari yang dulunya botol jadi cerdas ya, kemudian berakhlak gitu ya, beradab dalam tata bicaranya ya, sopan santun, dan itu dibuktikan dalam bentuk kekeluarganya pun ke orang tua, jadi beradab gitu, berakhlak gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya kenapa yang murtad ini setelah murtad mereka jadi penghujat gitu, tidak berakhlak, tidak apa-apa, malah jadi pemabok, makan babi, botol, tolong. Jadi sebaliknya, tolong Ustadz, ini luar biasa, ini perlu dipahami teman-teman ya. Ini perbedaan murtad dengan mu'alaf nih sampai begitu jauh gitu, bertolak belakang. Dari situ aja mungkin saya mute lama Gurunda. Ini saya tadi nggak usah tidur lihat murtad mu'alaf nih Gurunda. Silakan Gurunda, terima kasih. Boleh diulang inti pertanyaannya abangku? Jadi pertanyaannya kenapa kalau yang murtad itu jadi penghujat gitu ya, tidak berakhlak gitu ya, sudah botol, tolol, makan babi itu yang murtad ini kan. Tapi kalau yang mu'alaf, ini maaf nggak boleh menghujat dong ya. Kalau yang mu'alaf itu jadi berakhlak, beradab, tata krama, sopan santun. Jadi pokoknya jadi malah jadi cerdas gitu loh. Jadi terbalik, tolong bedanya. Kenapa jadi begitu, Bu Ustaz? Silakan. Oh, baik. Allahu Akbar. Jadi ada dalil di dalam Al-Quranul Karim, karena kita berbicara mengenai lintas agama, artinya
yang disampaikan oleh sahabat kita ini terkait dengan orang-orang yang hadir di komal-komal yang menghujat Islam setelah mereka mengatakan diri mereka murtad. Saya ngambil salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Nah, jadi kalau berbicara mengenai hal yang dipertanyakan ini, maka jelas orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Siapapun itu, dia mu'allaf kah, Islam dari lahir kah, ya, maka mereka senantiasa berpola hidup dalam beragama dengan perjuangan. Semuanya akan diperjuangkan. Lisannya, waktunya, hatinya bahkan. Pikirannya bahkan. Kenapa? Karena memang orang beriman itu berperang di jalan Allah. Nah, sebaliknya kata Allah, orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Ma makna tagut? Apa arti tagut? Tagut itu berhala. Tagut itu kebodohan, kejahilian, kejahiliaan, kebatilan. Mereka orang-orang yang menyembah kepada tagut, ya, orang yang mempertuhankan kemudian iblis. Jalan tagut, jalannya orang-orang yang timpang dalam berfikir, jalannya orang yang cenderung kepada kebinasaan, jalannya orang-orang yang hatinya selalu menuju kepada kehancuran. Yang ada cuma negatif, 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 negatif. Sehingga ketika didatangkan kepada mereka kebenaran, berpikir negatif. Meskipun dari kitabnya, kita sampaikan isi kitabnya, tapi karena kita yang menyampaikan yang tidak sejalan dengan dia, negatif jadinya. Meskipun itu adalah bersumber dari kitab mereka. Kenapa? Karena mereka selalu berjuang di jalan tagut. Bukan hanya mencelakai dirinya. Ini yang disebutkan Al-Quran, orang sesat yang menyesatkan. Ada orang sesat, tapi sesat untuk dirinya. Dia tidak menyesatkan orang lain. Ini sudah naik pangkat dia. Sesat lagi menyesatkan. Siapa mereka? Mereka yang berperang di jalan tagut. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Makanya ketika kita bertemu dengan mereka, orang-orang ini timpang. Kelihatannya timpang memang. Kelihatannya timpang. Berbeda dengan apologet Islam, ketika mereka menguraikan, mereka menjawab, mereka berdata. Baik itu dari segi Al-Quran maupun dari segi kitab lawan. Nah, apa yang harus kita petik dengan keadaan itu? Ya terlanjur basah. Kita ada di dunia apologet, pembelaan akidah Islam. Maka pegangan kita adalah faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka, saudara-saudara setan itu. Kenapa? Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya. Maka saudaranya ini harus kita lumpuhkan. Melumpuhkan dengan cara apa? Dengan cara berdialog, mengedepankan logika sehat dengan berbalut wahyu firman, yaitu Al-Quranul Karim dan kaidah-kaidah yang muncul di dalam kitab mereka yang berlandaskan kepada Tuhan itu satu dan yang mereka sembah itu hanyalah utusan Tuhan. Itu aja dari saya. Jadi sekali lagi, penyemangat kita, Allah kemudian mengajak kita untuk memerangi saudara-saudaranya setan. Siapa saudara-saudara yang setan? Ya para penghujat, itu saudaranya setan. Apakah semuanya orang kafir itu saudaranya setan? Ya ada saudara yang menghujat, ada yang zalim, ada yang tidak. Makanya Nabi Muhammad pun membaginya menjadi dua, harbi, zimmi. Nah itu saudara-saudaraku. Sekira begitu. Habis ini kita mau ibadah maghrib. Di tempat saya udah mulai azan. Saya serahkan kembali kepada host atau moderator yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dito dikondisikan. Iya, saya juga banyak masuk. sebenarnya di bawah ini tippingan-tippingan menghujat. Naik Tapi lah. nggak bisa naik. Tapi nggak bisa naik. Di privat akunnya nggak bisa jambak. Iya.
nggak bisa naik mereka. Ya ayo silakan, ada satu slot buat teman-teman Kristen kalau mau berdiskusi. Cuman berani typing doang. Tapi memang agak sulit ya, murtadin mereka digerumbuli oleh apologet Kristen. Saya kemarin ada tuh ya, yang anak kecil itu namanya Fajar. Saya coba naik di sana, pura-pura dia telepon PCD King, nggak dinaik-naikin. Jadi cobalah yang murtadin lawan saya dulu aja. Kan bagus tuh kalau mu'alaf lawan murtadin. Kayaknya Mu'alaf tematik lawan yang bagus murtadin. itu. Iya. Pertanyaan Bang Baal itu bagus. Kenapa murtadin ketika dari Islam kemudian menjadi murtad? Ya karena apa ya? Yang pertama meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian wudhu yang kemudian memberi cahaya bagi umat Islam itu kemudian membuat mereka gelap, wajahnya gelap kan gitu kan. Akhirnya yang menghujat. Beda dengan ketika orang Kristen meninggalkan manusia yang kemudian dituhankan, itu kemudian berfungsi akalnya. Nah, ya kan, kemudian bersih kayak Kang Dito dengan cahaya wajah yang kemudian berasal dari air wudhu tiap hari. Bahkan kalau orang yang memang berhati-hati itu setiap hari tidak lepas dari wudhu. Begitu, makanya wajahnya selalu bercahaya. Tetap aja di rumah juga masih banyak muka oten. Itu aja ya kan Ustaz Felix ya. Muka-muka oten gitu. Ya yang membedakan itu sih. Memang Masya Allah ya, air wudhu itu menjaga kita juga. Ya insya Allah lah kita akan semuanya dijadikan ahli surga semuanya. Amin insya Allah. Iya. Ada pertanyaan di bawah Kang Dito. Apa itu? Kenapa enggak ini masalah ini. Kok masih bisa live pakai apa ya? Saya live dari negara Konoha, teman-teman ya. Aduh. Bareng Bang Handi. Saya bareng Bang Handi sekarang di Konoha. Di Indonesia nggak bisa sudah. Banyak yang nggak bisa live, Ustaz. Banyak yang DM ke saya ini Bunda, berpuluh-puluh ini. Kenapa Ustaz bisa live? Kok di-share ke saya nggak bisa masuk katanya kan. Waduh. Masih kalah canggih sama Burundi berarti. Iya di Burundi. Budarni aja, tadi saya share ke Budarni. Loh, saya sudah terima kok. Tapi kenapa kok saya nggak bisa masuk ya katanya kan. Ya merek Oten HP-nya Bunda Darni gitu aku. Aduh. Iya. Masih inilah. Karena ada pembatasan di negara kita untuk TikTok live. Ya karena yang diblok untuk akses yang lagi demonstrasi ya. Ya silakan. Jangan-jangan Oten nggak bisa naik karena kayak gitu juga ini Ustaz. Ya ini di Bali juga masuk waktu maghrib Ustaz. Aku mute dulu. Ini siapa ini? Juga sama. Ini siapa ini? Siapa namanya ini? Hoi, siapa namanya? Arsya. Arsya. Selamat sore Arsya. Selamat sore Arsya. Aduh. Ya lanjut dulu Bunda Rahma. Ini Ustadz, mohon maaf, sudah wudhu mau sholat maghrib dulu. Oh iya, saya persiapan sholat, persiapan wudhu. Bang Handi, Ustadz Felix juga sholat daerah Sulawesi. Bang Handi lagi Bang Tera. ini. Kores masih ngorok. Kores itu kan malam dijadikan siang dijadikan malam Bang Kores itu. Ya kalong. Kayak kalong, bukan aku yang ngomong dah. Tadi Bunda suruh naikin malah diblokir sama si Kores. Waduh.
Enggak, saya buka lagi. Saya buka lagi blokirannya. Seperti kok Bang Gores naikkan Bunda Rahma, Bang Gores. Itu ada di multi gitu kan. Ah, diblokir malahan. Waduh. Dia undang aku si kampret. Lanjut. Sholat dulu Ustaz, izin. Bang Handi monitor. Jakarta masih agak lama ini waktu sholat maghribnya. Bang Handi monitor, Bang Handi. Beliau lagi sibuk, teman-teman ya Bang Handi itu. Lagi ada di markas besar API. Ada di kantor pusat API di Jakarta beliau. Ya teman-teman, yang mau ke teman komunistan silakan naik. Minta permintaan di multi. Oh, ini ada Ustaz Sugi malah. Ustaz Sugi selamat petang, Ustaz Sugi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah biar nggak vakum Ustaz, komalnya Ustaz sambil lalu ini. Orang saya lagi nyantai-nyantai di bawah dinaikin. Iya, biar Ustaz Sugi saling ganti gini. Lagian nggak ada hotelnya, mau ngomong apa tuh, Pak? Ya kajian aja lah Ustaz Sugi. Dari tadi kan bertanya seperti itu antara mu'allaf dan murtad. Jadi kami secara tidak eksplisit menyebutkan oten. Ya udahlah kita sebut kafir aja gitu kan. Kan memang ada di dalam Al-Qur'an. Ada orang kafir, ada orang munafik, kan gitu kan. Ya, jadi saya menyikapi mengapa seperti yang dikatakan Bang Baal itu tadi ya. Kenapa ketika dia murtad ini kok lebih beringas kalau dibandingkan orang-orang yang mu'alaf ya. Setelah dia mu'alaf menjadi lemah lembut berakhlak gitu kan. Ya karena memang di ajaran mereka nggak ada akhlak. Mana ada ajaran akhlak? Kalau kita kan di Islam ada ajaran akhlak tuh. Waktu kita, di MDA dulu contohnya kan. Ada khusus ajaran akhlak. Nah, akhlak ini perbedaannya akhlak dengan norma ya. Kalau akhlak ini segala sesuatu tindakan kita yang kita dasarkan kita sandarkan kepada Allah. Kita menolong orang, kita sandarkan kepada Allah. Kita berbicara, kita sandarkan kepada Allah. Kita berinteraksi kepada sesama manusia, kita sandarkan kepada Allah. Sehingga setiap langkah gerak-gerik kita itu selalu berhati-hati. Apakah apa yang saya lakukan ini berkenan nggak ya di hadapan Allah ya? Apakah yang saya lakukan ini melanggar nggak? Dapat ridho nggak? Nah, itu pemikiran Islam seperti itu. Dan jangan lupa ketika setiap kita sholat, kita selalu berikrar tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala tindak tanduk gerak gerik kita, ya ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah saja. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara murtadin dan mu'alaf. Mu'alaf, orang masuk Islam, taat, tunduk kepada Allah. Gerak-gerik, tingkah laku, disandarkan kepada Allah. Sedangkan murtad, dia disandarkan kepada siapa? Bahkan dalam rangka ibadah saja, itu nggak ada perintah dari Tuhannya, nggak ada. Ibadah hari Minggu perintah siapa? Yang dicontoh siapa? Ya kan? Betul. Menyembah Yesus atas perintah siapa? Nggak ada tuntutannya kan gitu kan? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Iya.
Kan Nggak begitu. ada aturan kan memang di Bimbing Nggak ada ya. aturan. Beda dengan Nah, Islam, Ustaz penuh Coki. aturan. Islam datang kemudian Nabi Muhammad di awal-awal itu innama bu'istu liutamimu makarimal akhlak kan gitu kan. Betul. Nah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia. Nah, kan gitu kan. Lanjut Betul Ustaz sekali. Coki. Suatu ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, berkata berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak minta kepada Allah agar menghancurkan musuh-musuhmu?" Apa jawab Rasulullah? "Aku diutus bukan untuk menghancurkan, tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Tuh, Islam ini agama akhlak, agama tinggi, mulia. Nggak ada agama yang setara dengan Islam, itu nggak ada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia dan tinggi pula. Nah, orang-orang yang murtad ini saya ibaratkan itu seperti babi. Ya, Islam itu taman. Orang murtad itu ibaratnya babi. Jadi namanya babi itu ditaruh di taman, itu dia tidak terkesan akan keindahan taman, ya, warna-warninya bunga, semerbak harumnya bunga, itu enggak terkesan sama sekali. Babi itu enggak terkesan, karena memang babi itu tidak suka tidak menyukai namanya keindahan. Babi itu sukanya comberan, tempat-tempat kotor, comberan, nah itu paling suka dia. Walaupun babi itu ditaruh di taman, dia akan mencari comberan di sekitar taman. Walaupun orang itu ditaruh di Islam, dia nggak terkesan dengan indahnya Islam itu, nggak terkesan. Makanya dia akan pergi mencari sesuatu yang batil, yang di luar Islam itu. Nah, alhamdulillah kita ini orang-orang yang menggunakan akalnya ketika kita beriman, ya kan? Selalu mengedepankan akal untuk menuju keimanan yang sebenarnya. Karena iman tanpa akal itu nggak bisa. Iman dan akal harus seiring sejalan.